Sudah ada Saudara Alda Gracia. Bagaimana Saudara Alda Gracia? Terima kasih Saudara Rian Limbong. Kembali bersama saya Alda Gracia dalam Berita Petang. Di tengah kacauan luar biasa yang terjadi di Yerusalem pada hari Jumat, Yesus, seorang guru dari Nazaret, disalibkan dan dibiarkan mati di bukit yang dikenal sebagai Bukit Tengkorak. Alda Gracia, apakah Anda tahu dakwaannya? Tidak, saya tidak tahu. Tetapi pemimpin-pemimpin Yahudi itu menuduhnya menghujat Allah dengan mengatakan bahwa ialah anak Allah. Tetapi Pilatus, gubernur Roma, tampaknya tidak dapat menemukan kesalahan apapun pada orang itu. Tampaknya Pilatus mencoba untuk menenangkan mereka dan mencoba untuk membebaskan Yesus, tetapi ia tidak berhasil. Saudara Alda Gracia, apakah benar bahwa gubernur Roma mampu melepaskan satu penjahat pada saat Paskah Yahudi? Benar, Yan. Tetapi ketika Pilatus menawarkan kepada orang banyak untuk membebaskan Yesus atau Barabas si pembunuh itu, mereka malah menyerukan nama Barabas. Lalu ketika mereka menyerukan, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus memberikannya kepada mereka dan mereka menyeretnya pergi. Lalu Yesus membawa salib sepanjang jalan keluar kota hingga terjatuh karena berat. Lalu mereka memilih seorang dari kerumunan untuk membawa salib itu untuknya. Orang itu adalah Simon. Ia bersama saya saat ini. Selamat petang Saudara Simon, bisakah Anda menceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Ya, saya datang dari desa ke kota untuk perjamuan Paskah itu. Dan saya mendengar kegaduhan ini. Orang-orang berteriak dan menjerit. Semua wanita terseduh-seduh. Saya melihat-lihat, di sanalah dia, memikul salib yang besar. Dan ketika dia mulai berjalan bertatih-tatih, mereka mendatangi orang banyak. Dan seseorang prajurit mengatakan, "Hei, kamu! Iya, kamu! Kamu cukup sehat dan kuat, bawa dan pikulah salib itu!" Dan aku pun membawa salib itu. Berat sekali. Dan apakah Yesus berbicara kepada Anda? Tidak. Tidak sama sekali. Tetapi pada saat saya mengikutinya dalam perjalanan itu, dia berbalik dan menatap saya. Tatapan matanya seolah-olah berkata, "Jangan hanya hari ini saja, Simon. Jangan hanya hari ini saja." Jadi Anda membawa salib dan ikut merasakan sengsara Yesus. Lalu Yesus dan kedua perampok itu disalibkan dan dibiarkan mati di atas bukit. Ya, kejadiannya mengerikan sekali. Penderitaan yang ditanggungnya. Anda tahu? Dia tidak bersalah. Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun juga. Saya yakin mengatakan hal itu kepada Anda. Saya tidak tahan menyaksikannya. Sebaiknya Anda mewawancarai beberapa wanita itu. Terima kasih Saudara Simon. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku.
tusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Saudara, bersama saya saat ini adalah salah satu pengikut Yesus, Maria Magdalena dari Magdala. Selamat sore, Saudari Maria. Bisakah Anda menceritakan apa yang selanjutnya terjadi? Luar biasa. Dia tersalib di sana, menderita, sengsara, dan dipangku di kayu salib yang mengerikan itu. Semua orang mencela dan menghinanya. Dan ia hanya berkata, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Anda benar-benar mengasihinya? Tentu saja, saya telah mengikutinya. Dan sekarang, ia telah menyerahkan segala sesuatu bagi semua orang yang berdosa. Ceritakan kepada kami perasaan Anda, Maria. Saat ini, saya baik-baik saja. Anda tahu, pagi ini, Oh tidak, Jumat saat Yesus disalibkan. saat itu, tentu saya sangat-sangat bersedih. Saya menangis dan menangis. Kami, para wanita di sana merasa bahwa ini adalah akhir dari hidup kami. Bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tetapi saat ini kami baik-baik saja. Karena Jam berapa kira-kira tepatnya Yesus meninggal? kira-kira pada tengah hari, kegelapan dan hitam pekat menyelimuti seluruh kota. Dan hal tersebut berlangsung sekitar 3 jam. Dan ya, sampai pukul 3 sore. Apakah Anda mendengar kata-kata terakhirnya? Dia hanya berkata dengan pelan-pelan, "Usai sudah." Seolah-olah aku tidak tahu. Seolah dia sudah menang. Anda tahu maksudku? Ini bukan kekalahan. Dan pada akhirnya dia hanya berseru, "Ya Bapak, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan dia meninggal. Akhir dari segalanya? Tidak, itu hanya perkiraan Anda kan? Tetapi apakah Anda menghadiri pemakamannya? saya mengikuti di belakang wanita-wanita lain. Dua lelaki di sana, Yusuf dan Nikodemus, mengambil tubuh itu dari salib dan meletakkannya di kuburan milik Yusuf. Di situ saja. Dan mereka menutup batu itu dengan batu yang begitu besar. Dan pada hari yang ketiga, ia bangkit. Ia menampakkan dirinya kepada kami. Terima kasih Maria. Anda adalah sosok yang tak kenal takut dan setia. Pasti sulit untuk bicarakan hal ini. Tidak, saya baik-baik saja. Karena Oke, Alda Greg, Cukup Maria. kembali ke studio dan Limbong. Jadi saudara, itulah akhir Yesus dari Nazaret. tidak, bukan. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah keselamatan bagi seluruh umat manusia. Karena
karena kematian dan kebangkitannya, kita diperdamaikan dengan Allah. Oleh karena darahnya yang tercurah di Kalvari, kita dimampukan untuk bisa masuk ke tempat kudus Allah. Seharusnya kita manusia berdosa itu dimurkai dan dihukum oleh Allah. Tapi karena kematian dan kebangkitannya, kita memperoleh keselamatan yang kekal. Kita dibebaskan dari dosa. Terima kasih Maria. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Di sana ku dapat ampun dosa. Sosok yang telah banyak memberikan janji kepada pengikutnya, disalibkan, dikuburkan, dan telah bangkit. Sebuah perjalanan Yesus dari Nazaret. Saya Alda Gracia, membawa berita luar biasa dari Yerusalem. Kembali ke studio. Tunggu, biarkan saya. Lika dan Rimbung. Yesus dari Nazaret, sosok yang membawa kabar baik bagi dunia, telah dinyatakan mati dan bangkit. Jadi, tanpa melalui kematian dan kebangkitannya, kita dan seluruh umat manusia akan mengalami kebinasaan kekal.